Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam kitab Imamat pasal 8 ayat 35-36 tertulis, "Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku." Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini butuh totalitas. Dalam banyak hal dibutuhkan totalitas. Tanpa totalitas, kita tidak akan layak. Karyawan yang bekerja sambil menghabiskan waktu di media sosial bukanlah karyawan yang totalitas dalam pekerjaannya. Totalitas membutuhkan fokus dan perhatian yang penuh. Dalam studi, butuh totalitas untuk mencurahkan pikiran pada tugas dan pelajaran. Dalam usaha juga sama. Pengusaha yang tidak totalitas akan menjadi segan untuk melangkah. Dalam berumah tangga, suami dan istri perlu totalitas hati terhadap satu sama lain. Kalau setengah hati untuk pasangan, setengah lagi untuk orang lain, maka rumah tangga tidak akan dapat berjalan dengan harmonis. Dalam melayani Tuhan, perlu kita tahu kita semua adalah pelayan Tuhan, apapun profesi kita, apapun keadaan kita. Nah, dalam melayani Tuhan dibutuhkan juga totalitas untuk sungguh-sungguh mempersembahkan segala sesuatu bagi Tuhan dengan yang terbaik. Dalam Imamat pasal 8 ayat 35-36 ini tertulis, "Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku." Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Harun dan anak-anaknya ketika ditahbiskan harus tinggal di depan kemah pertemuan selama 7 hari penuh sebagai bagian dari pentahbisan mereka sebagai imam. Mereka tidak boleh pergi dari situ, tidak boleh mengabaikan tugas-tugas mereka. Mereka harus ada di sana selama 7 hari berturut-turut, 7 hari penuh. Bayangkan saudara, kalau tidak ada totalitas dari mereka, tidak mungkin mereka akan bisa menjalankan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Pelayanan bukanlah sekedar aktivitas biasa, bukan aktivitas sambilan, tapi pelayanan adalah panggilan yang menuntut totalitas, ketaatan penuh kepada Tuhan. Kita tidak bisa memilih-milih saudara. Oh, ini bagian tugas yang saya suka, yang lain saya tidak suka, karena itu saya tidak mau kerjakan. Tidak bisa demikian saudara. Melayani Tuhan harus totalitas, tidak bisa pilih-pilih. Tidak bisa hanya melakukan yang kita rasa nyaman untuk dilakukan dan menolak tugas yang tidak kita sukai. Tuhan mau kita segenap hati melayaninya. 7 hari di kemah pertemuan bukan waktu yang singkat. Mereka harus ada terus-menerus di situ sebagai bagian dari pentahbisan mereka. Mereka tidak bisa kemana-mana saudara. Betapa untuk melayani Tuhan dibutuhkan kesetiaan, pengorbanan, korban waktu, tenaga, korban kenyamanan pribadi. Mereka harus tetap berada di tempat yang Tuhan tentukan, bukan di tempat yang mereka inginkan. Terkadang Tuhan menempatkan kita di tempat yang mungkin kita rasa kurang tepat untuk kita. Kita tidak rasa nyaman untuk berada di situ. Tapi kalau Tuhan sudah tentukan dan tetapkan kita di situ, maka kita harus tetap berada di situ untuk melayani dan mengerjakan panggilan Tuhan.
Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman Tuhan. Demikian tertulis dalam ayat 36. Kadangkala dalam pelayanan ada godaan untuk melakukan sesuatu dengan cara kita sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Kita tidak mau melakukan seluruh firman Tuhan. Kita melakukan hanya sebagian saja. Tapi kita belajar di sini, saudara. Sekali lagi, butuh totalitas. Harus lakukan segenap firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Apapun profesi kita, apapun status pekerjaan kita, saudara dan saya, kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Itu sebabnya layanilah Tuhan dengan penuh totalitas, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara dan saya untuk dapat melakukan tugas panggilannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk totalitas dalam melayani Tuhan, sepenuh hati, segenap kekuatan kami, segenap jiwa kami, segenap hati kami, untuk mengerjakan tugas panggilan-Mu dalam apapun yang menjadi profesi, tugas kami masing-masing. Segala sesuatu yang kami kerjakan, kami mau kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Kami mau mempersembahkan semua untuk Tuhan, karena hidup kami ini adalah untuk-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami terus Tuhan dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.